Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa agar mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman ini. Persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur pasal 81 ayat 1-8. Firman Tuhan, nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Amin firman Tuhan. Pembaharuan perjanjian. Saudara-saudara, perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh dua pihak atau lebih untuk suatu tujuan bersama. Di dalamnya ada komitmen bersama yang menuntut kesetiaan dari semua pihak yang mengikrarkan perjanjian itu. Kalau di Toraja disebut sibase, perjanjian atau base dapat saja direproduksi terus-menerus dari generasi ke generasi sehingga tidak dilupakan. Dalam momen-momen tertentu, orang biasa melakukan tradisi untun dan base, di mana janji atau sumpah tersebut dirayakan kembali dengan melibatkan keturunan dari pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Saudara-saudara, perjanjian adalah tema besar yang ada di dalam Alkitab. Karena itulah Alkitab dikategorikan di dalam dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditandai dengan pemilihan Allah atas bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Sebagai respon, maka orang Israel harus hidup di dalam perjanjian tersebut dan tidak boleh keluar dari dalamnya. Jika orang Israel setia, maka Allah melimpahkan berkat dan melindungi mereka dari ancaman dan bahaya. Tetapi seringkali orang Israel ingkar, sehingga malapetaka menimpa mereka. Namun demikian, Allah tidak pernah membatalkan janjinya, tetapi sekaligus menuntut pertobatan dari orang Israel yang telah ingkar. Inilah yang menjadi dasar sehingga perjanjian tersebut diulang dan dirayakan kembali, untun dan base. Puji-pujian, tarian dan musik terbaik digelar untuk mengingat pertolongan dan ketetapan Tuhan yang membuat orang Israel hidup. Saudara-saudara, puncak dari perjanjian Allah ada di dalam Yesus Kristus, dan perjanjian itu tidak lagi hanya terkurung di dalam lingkungan bangsa Israel saja, tetapi telah meluas sampai ke seluruh penjuru bumi, dan kita pun hidup di dalam perjanjian itu. Amin. Menutup renungan kita, mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin.